itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang dengan tanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari kita mau nyatakan lebih lagi firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Begitu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Ayo ya, kita mau bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Mari kita mau menyatakan lebih lagi. Begitu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau kedatang dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkau yang Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Haleluya.
sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Kau rela menerima aku apa adanya, buatku berharga. Ku serahkan hidupku, segala yang ku percaya, dan ku berserah. Mari kita nyatakan, Engkaulah
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Dan kasih-Mu ya Tuhan yang selalu tercurah di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengar firman-Mu. Mari Engkau yang menyatakan Tuhan setiap isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, biarlah kehendak-Mu boleh terjadi di tempat ini. Sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, Kau memberkati akan Om Yos yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Yos. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah mempunyai rencana yang baik sekali untuk kita. Dia ingin supaya saudara dan saya diselamatkan. Nah, mari kita akan lihat apa arti diselamatkan. Saudara-saudara, di sini kita mendengar atau melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat ke-19, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Kata-kata penting di sini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, ayat 24 berkata, lah Yesus, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Ayat 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ayat 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan. Siapa yang ingin diselamatkan, angkat tangan. Ya, saudara mungkin diselamatkan supaya masuk surga. Ya saudara, keselamatan itu bukan soal masuk surga saja, tetapi keselamatan itu bagaimana kalau saudara punya anak mati, anaknya bisa dihidupkan kembali. Itulah keselamatan ya. Jadi saudara jangan punya pikiran diselamatkan itu kalau saya nanti mati akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Bukan, saudara. Keselamatan itu adalah kalau saudara sakit disembuhkan. Itu artinya keselamatan. Kalau saudara mati dibangkitkan, itulah artinya keselamatan. Kalau rumah tangga kita hancur kemudian pulih kembali, itu artinya diselamatkan. Kalau saudara di dalam pekerjaan saudara mengalami kehancuran, maka diselamatkan artinya saudara posisi saudara dipulihkan kembali.
Jadi saudara-saudara, diselamatkan. Kita semua butuh keselamatan. Amin saudara. Apa yang dikatakan Tuhan, saudara-saudara, bagaimana cara kita memperoleh keselamatan? Nah, ini yang penting. Saudara, kalau saudara ingin menerima keselamatan, itu bahasanya orang Surabaya itu bonek. Saudara tahu bonek? Bondo nekat. Ya, itu namanya diselamatkan. Caranya saudara seperti orang Surabaya, bonek, bondo nekat. Ya. Apa bondo nekatnya? Coba saudara lihat. Saudara-saudara, ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dikerumuni banyak orang. Tetapi karena pendarahan perempuan ini pendarahan 12 tahun, dia badannya lemas. Dia sudah ke tabib manapun tidak bisa sembuh. Saudara, kalau orang mengeluarkan darah selama 12 tahun itu lemas, lemah badannya. Tetapi saudara-saudara, karena dia itu percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, dia berusaha mendesak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, maju, maju, maju. Akhirnya saudara-saudara, dia menjamah Yesus. Jadi kalau saudara ingin memperoleh apa yang saudara percayai di dalam Alkitab, jangan saudara itu lemas-lemas saja. Apa yang saudara harus buat? Saudara harus berjuang, ya kan? Saudara-saudara, saudara ingin diberkati, saudara ingin diselamatkan, supaya saudara diberkati. Nah itu, jangan duduk manis-manis, tetapi saudara harus berjuang. Kalau saudara sakit, apa yang saudara harus lakukan? Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Saudara walaupun badannya lemas, tetapi dia terus mendesak maju, dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dari di dalam hati ada satu kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan saudara mulai apa yang dilakukan? Dia mulai berjuang, maju. Saudara, siapa yang di sini percaya ingin diselamatkan dari pekerjaannya? Berjuang. Apa saudara? Berjuang. Kalau saudara ingin berhasil di dalam pekerjaan saudara, saudara harus seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Saudara-saudara, seperti berenang di tengah-tengah lautan manusia. Dia terus maju. Hatinya, jangan hatinya bilang gini, insya Allah. Jangan. Apa yang harus ada di dalam hati kita? Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Siapa di sini yang percaya diselamatkan, tetapi nggak mau kerja sungguh-sungguh? Ya, saudara harus tahu artinya diselamatkan. Diselamatkan itu, saudara akan diselamatkan dalam semua hal. Apa saja yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Mintalah maka engkau akan menerima. Carilah engkau akan mendapat. Ketuklah pintu dan pintu itu akan dibukakan. Jadi saudara-saudara, saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sambil percaya tapi harus bertin. Kalau percaya saja enggak ada gunanya. Setan pun percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau bertindak. Setan itu percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau bertindak. Dia percaya ada Tuhan, tapi tidak menghormati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan tapi tidak nurut sama Tuhan. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan tapi enggak nurut sama Tuhan? Enggak ada, ya kan? Enggak ada di sono. Di sini banyak. Atau sini enggak ada, yang di luar banyak. Saudara harus berjuang. Amin saudara. Ya. Jadi saudara harus berjuang. Saya ini udah kakek-kakek saudara, tapi masih kuliah. Ya. Jadi kita harus berjuang. Kalau saudara percaya saudara diberkati Tuhan, saudara harus belajar. Jangan diam saja di rumah. Kalau saudara DRS, tahu artinya DRS?
di rumah saja. Saudara harus berjuang. Walaupun saudara sudah bekerja. Saudara, Tuhan ingin saudara menjadi kepala. Tuhan ingin supaya kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Jadi apa yang saudara harus lakukan? Saudara seperti berenang. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini. Teman yang satu, nah kulampaui kau. Yang dilampaui apanya saudara? Pengetahuannya. Lu udah kalah sama gue nih. Satu tangan lagi. Yang satu ini, lu udah kalah sama gue. Satu lagi, sama. Satu lagi, sama. Jadi saudara-saudara, kita ditetapkan Allah untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Jadi saudara harus berjuang, karena saudara percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan saudara. Jadi apa yang saudara buat? Saudara harus belajar. Saudara harus belajar, saudara harus bertindak, saudara harus bekerja lebih keras. Kalau saudara seperti itu, maka saudara akan seperti perempuan itu. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, iman. Iman, apa itu iman? Iman itu percaya dan bertindak. Jangan saudara di rumah saja, saudara kemudian, aku percaya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Enggak ada gunanya. Percaya itu adalah percaya bahwa asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Lalu ngapain saudara? Berenang. Apa saudara? Nah, saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Lampauilah orang lain. Setelah engkau bisa melampaui orang lain, bimbinglah orang lain. Supaya orang lain itu bisa semaju saudara. Ya, amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu namanya anak Tuhan, bukan anak iblis. Kalau anak iblis itu percaya tapi tidak mau bertindak. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Tuhan, aku tahu engkau berkati aku. Angkat tangan. Pasti angkat tangan semua. Pertanyaan yang kedua, Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekarang saya sudah mulai bertindak. Saya datang gak akan telat. Siapa yang begitu angkat tangan? Itu saudara. Jadi kita harus menjadi teladan untuk orang lain. Kita harus menjadi contoh untuk orang lain. Dan orang seperti itulah namanya punya iman. Kalau saudara cuma percaya saja, itu namanya enggak iman. Iya betul iman, kata Yakobus, tapi imannya iblis. Percaya tidak mau bertindak. Tetapi imannya anak-anak Tuhan percaya dan bertindak. Saudara, kalau saudara sudah datangnya enggak telat, itu udah oke. Tapi masih belum oke. Belajarnya lebih pintar dari teman-temannya enggak? Halo? Halo? Belajar saudara lebih pintar dari teman-temannya enggak? Halo? Harus, itu namanya iman. Kalau saudara sudah S1 naik ke S2. Ngelampaui yang S1 yang lain. Kalau saudara sudah S2, lampaui untuk S3. Kalau saudara sudah S3, ambil bidang ilmu yang lain. Karena bidang ilmu itu banyak. Lampaui semuanya. Karena kita percaya bahwa kita adalah pemimpin. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati itu Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, coba lihat. Ini di sini ada kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sudah mati.
Saudara-saudara, waktu dia menyembah Tuhan, tolonglah anakku perempuan Tuhan. Tuhan Yesus, oh yuk kita berangkat sama-sama. Bersama murid-muridnya sama-sama. Tapi di tengah jalan dihadang sama perempuan yang pendarahan 12 tahun. Coba saudara, apa yang saudara pikir si bapak ini? Bapak ini pikir, aduh anakku udah mati, nanti mati kelamaan, tambah mati, gak bisa bangkit. Tapi saudara, bapak ini sabar, dia tetap menunggu Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, akhirnya Tuhan Yesus sampai ke tempat rumah daripada bapak ini. Saudara-saudara, semua orang sudah meniup trompet saudara, dan seruling saudara-saudara, dan kemudian semua orang menangis. Tapi apa kata Yesus? Nah, percaya itu penting. Ketika datang kepada seorang perempuan, anak kepala rumah ibadat, dan dia sudah mati, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, bapak ini tetap percaya. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia nggak mati, cuma tidur. Nah, saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan itu bertindak. Ada masalah yang belum selesai, dihalangi oleh masalah yang lain. Karena ketika Tuhan Yesus akan pergi ke rumahnya untuk membangkitkan anak perempuannya yang mati, ternyata ada gangguan. Apa gangguan saya saudara-saudara? Dihadang oleh pendarahan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tapi dia tetap sabar. Kalau saudara punya persoalan, kemudian itu harus diselesaikan, kemudian Tuhan Yesus dihadang oleh orang lain karena satu dan lain hal. Contoh, Tuhan Yesus terhadang oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Apa yang dibuat saudara? Dia tetap sabar. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus langsung membangkitkan orang yang mati. Saudara dan saya, kita harus paham sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dikatakan oleh Tuhan mengenai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, itu dikatakan begini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 itu dikatakan, ini rencana Tuhan untuk kita. Bagaimana kalau belum terjadi? Tetap percaya dan berjuang. Itu kuncinya, ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ngutangi, bukan tapi ngutangi. Tuhan berjanji kepada kita, kita akan memberkati orang lain. Amin. Tuhan berkata kepada kita, kita tidak meminta-minta. Tuhan berkata kepada kita, kita akan memberi, bukan meminta-minta. Dan memberkati segala pekerjaanmu, Tuhan berkati kita, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tuhan itu memberkati pekerjaan kita. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang pekerjaannya belum diberkati? Gak ada yang angkat tangan atau gak ada yang ngaku? Ya, saudara-saudara, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan untuk kita. Tuhan akan memberkati kita. Dia akan menurunkan hujan dari langit dan memberkati kita. Memberkati kita. Tanah kita akan diberi hujan sehingga kita bisa menghasilkan hasil bumi dengan baik. Dikatakan, bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi saudara dan saya harus tahu Tuhan itu berkati kita. Saudara percaya enggak sih? Nah, kalau tahu Tuhan berkati, apa yang kamu lakukan? Kerja yang benar.
Ya, kerja yang benar, kerja yang betul. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati pekerjaan kita. Jadi kerja yang sungguh-sungguh, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, supaya kita bisa memberi. Ini janji Tuhan. Masa kalah sama perempuan yang bendaran 12 tahun? Masa kalah sama perwira Kapernaum? Perwira rumah ibadat? Bukan perwira, kepala rumah ibadat. Masa kalah? Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Waktu itu kepala rumah ibadat belum dibaptis Roh Kudus, sedangkan kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu itu kepala rumah ibadat, bahkan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu belum menerima Roh Kudus, apalagi menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi saudara sudah menerima Roh Kudus dan saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus. Mestinya saudara lebih percaya kepada Tuhan ketimbang perempuan yang pendarahan 12 tahun dan kepala rumah ibadat. Saudara mestinya lebih oke. Imannya lebih nyala. Tapi kenapa iman kita nggak menyala-nyala? Saudara, mestinya saudara harusnya begitu. Masa kita kalah sama dia? Kenapa? Walaupun saudara sudah dibaptis Roh Kudus, tidak rajin berdoa dalam bahasa roh, maka itu saudara lemas saja. Tahu lemas saja? Lemes saja ya. Enggak ubahnya seperti orang-orang lain. Tetapi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, orang yang sudah menerima Roh Kudus dan sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia bisa berdoa dalam bahasa roh senantiasa. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun imannya sendiri. Kenapa? Karena kita nggak rajin berdoa dalam bahasa roh. Maka itu hidup kita walaupun sudah percaya Yesus, sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi lemas saja. Mestinya saudara lebih garang daripada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Mestinya saudara lebih garang, lebih agresif daripada kepala rumah ibadat. Ya, sehingga saudara bisa menerima mujizat-mujizat yang lebih lagi. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mestinya saudara diberkati Tuhan. Saudara-saudara, inilah adalah janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau bangsa Israel mendapat janji firman Tuhan seperti ini, saudara, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara bisa menerima lebih dari itu semua. Dan dikatakan, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi saudara itu diberkati Tuhan luar biasa. Apa kuncinya saudara? Apa kuncinya saudara? Percayalah kepada Tuhan, banyaklah berdoa dalam bahasa roh, supaya imanmu menyala. Haleluya. Ayat yang ke-13. Oke, sebentar ya saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara itu akan diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya. Jadi jangan kepalanya karena diangkat-angkat orang, tapi memang pantas jadi kepala. Amin saudara. Karena apa saudara? Saudara seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini, percaya dan bertindak. Saudara seperti kepala rumah ibadat ini, percaya dan bertindak. Saudara-saudara, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar, nah ini kuncinya, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Mari kita setia kepada Tuhan, percaya tapi setia melakukan. Saudara akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga,
Kami semua diberkati Tuhan karena kami mendengar dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kami percaya dan kami bertindak. Tuhan, terima kasih supaya kami semua seperti, bahkan lebih daripada kepala rumah ibadat, dan seperti lebih dari perempuan yang pendarahan 12 tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Haleluya. Amin.